Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alfia Makfirona, dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Ada 4 CPMK di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengilustrasikan konsep sistem transportasi, komponen, karakteristik, dan ruang lingkupnya. CPMK 2, mahasiswa mampu mengilustrasikan konsep transport demand dan transport supply. CPMK 3, mahasiswa mampu menelaah faktor yang mempengaruhi transportasi. CPMK 4 atau CPMK terakhir, mahasiswa mampu menelaah penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan. Sedangkan untuk sumber pustaka yang digunakan salah satunya adalah buku sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas yang diterbitkan oleh Nur Hidayati dan kawan-kawan. Ini merupakan dosen pengampu mata kuliah yang memang konsentrasinya adalah di transportasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Baik, kita hari ini sudah masuk ke pertemuan 12. Materi kita nanti akan bicara tentang pengantar keselamatan transportasi. Untuk selanjutnya, tafakur sains yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini berbeda dengan yang tadi. Jadi saya gunakan pendekatan ayat Quran surat Al-Mulk. Sebentar, saya tunjukkan di sini. Tolong dibaca. Gofar, coba dibaca artinya saja. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang sudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjulunya dan makanlah sebagian dan nikmatilah dan rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi penekanan Quran surat Al-Mulk ayat 15 di sini artinya dialah yang menjadikan bumi, dia ini Allah ya, untuk kamu mudah dijelajahi, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kita sebagai manusia sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjelajah di muka bumi. Jadi jangan takut untuk bertransportasi. Kalau istilah orang transportasi, ya melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu adalah definisi dari transportasi itu sendiri. Dan ini di Al-Quran sudah ada gitu loh. Jadi kemudian apa yang harus kita persiapkan selanjutnya? Selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita menjamin bahwa ketika kita menjelajahi buminya Allah di sini adalah kita memastikan kita aman dan selamat. Itu PR-nya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat fenomenanya yang ada ya, yang sudah ini. Coba diperhatikan dari sini. Lantas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Kenapa sih kok bisa terjadi kecelakaan? Siapa yang menjadi penyebab? Tadi ada beragam versi ya. Coba nanti kita cross check dengan di teori. Kira-kira dari jawaban kalian betul nggak? Baik, kita lanjutkan dulu. Kita ke konsep dulu. Konsep keselamatan. Jadi kalau kita bicara keselamatan ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi ya,
keselamatan ini adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Manusia, karena nggak bisa kontrol. Kalau kendaraannya nggak ada masalah tadi. Hah? Kelebihan muatan. Karena kita hanya melihat sepotong ya. Cuma yang saya soroti tadi kenapa kemudian itu menjadi beruntun. Kalau dilihat ya, sepertinya memang manusia. Karena dia tidak bisa kontrol kecepatannya. Sehingga terjadi crashing beruntun yang menyebabkan juga pengendara lain tidak bisa kontrol. Kalau Anda sudah mendapatkan materi sebelumnya, pasti ingat ya, PF teori. Ya, reaksinya terlambat sehingga terjadi crashing. Karena itu cepat sekali untuk menyadari itu. Oke, kita lanjutkan. Landasan hukum selanjutnya, ketika bicara keselamatan lalu lintas, kita harus tahu dulu kecelakaan lalu lintas ini apa sebenarnya. Coba Mbak dibaca Mbak. Kecelakaan lalu lintas di sini. Coba dibaca. Pasal 1 poin 24, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian atau tidak. Oke. Kemudian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 1, ini sama ya dengan yang tadi ya. Jadi kecelakaan lalu lintas ini memang suatu peristiwa yang tidak diduga atau tidak disengaja. Ya. Melibatkan siapa? Melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Ini yang harus kita soroti sebagai kita seorang akademisi ya di sini ya. Kita harus bisa meminimalisir adanya korban ya, terutama manusia yang bisa menyebabkan kerugian harta benda di situ. Makanya kita nanti harus apa saja yang kita lakukan. Nah, kita lanjutkan dulu. Ini ya kasus-kasus kecelakaan yang terjadi. Mengapa kecelakaan bisa terjadi? Ya, ini 4 alasan utamanya tadi, manusia, kendaraan, jalan, dan alam ya. Tapi faktor terbesarnya adalah faktor manusia di situ. Nah, profesi pengemudi sekarang. Mengapa profesi ini kemudian menjadi pekerjaan yang memiliki resiko tinggi? Mengapa? Karena profesi tersebut dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Ya, oke. Jadi memang profesi sebagai pengemudi ini riskan ya. Riskan untuk kemudian terjadi kecelakaan di jalan, apalagi di jalan darat. Bukan berarti kemudian yang saya memakai transportasi moda yang lain, misalkan dia pesawat tadi transportasi udara ataupun darat, kemudian memiliki garansi safety tinggi, belum tentu juga. Tapi standarnya memang berbeda. Paling tinggi memang ada di udara ya, karena checkingnya berkali-kali dibandingkan dengan yang darat maupun laut. Nah, ini tadi apa dampak bagi korban? Ini tadi sudah ya. Memang kegiatan dilakukan secara berkala harian, erat kaitannya dengan kebiasaan dengan pengemudinya, erat dengan kebiasaan yang dilakukan. Tabrakan yang terjadi bisa sampai berakibat fatal. Dampak bagi korban seperti apa? Ini dampak bagi korban ya. Kalau terjadi kecelakaan, kalau kalian mengabaikan safety di dalam berkendara, maka nanti akan menimbulkan dampak kepada korban yang mengalami itu. Ya, mungkin bukan kalian, tapi orang lain misalkan ya. Dampaknya apa? Biasanya kalau paling tinggi tingkat fatalitasnya adalah meninggal dunia. Kemudian cacat anggota tubuh
kehilangan pekerjaan, ekonomi keluarganya jadi memburuk, dapat menimbulkan depresi bagi keluarga korban. Jadi tidak hanya dianggap satu aja yang terkena, tapi gimana? Domino ini dampaknya. Keluarganya juga terdampak gitu loh. Ketika ada salah satu anggotanya yang mengalami musibah kecelakaan. Jadi tidak bisa dipandang sebagai hal yang sebelah mata. Meskipun kalian di sini kuliah di teknik sipil. Jadi harus aware karena ini bagian dari mata kuliah kita gitu loh. Faktor manusia ya, faktor penyebabnya yang biasa disebabkan oleh manusia ini pertama ya, biasanya karena pengemudi ugal-ugalan, rendahnya disiplin berlalu lintas, pengaruh obat-obatan ataupun alkohol, kurang istirahat. Nah, ini perlu diperhatikan nih, kelelahan, fatigue di situ. Tidak mengenal medan, tidak cakap atau kompeten sebagai pengemudi, tidak menguasai atau mengenal secara teknis kendaraannya dan karakteristik barang yang diangkut, serta faktor psikologis. Nah, saya ingin mengamati nih, kira-kira Anda dulu mendapatkan sertifikasi kompetensi mengemudi, sudah betul belum prosesnya? Hah? Sudah? Belum? Nah, ini harus ini kan dong, berarti harus diperbaiki. Nah, ini ya karakter-karakter pengemudinya. Kalau kita bicara human, ada pengemudi yang agresif, nggak mau kalah, ugal-ugalan, ada yang provokatif, suka klakson-klakson, ada yang lambat, ini juga membahayakan. Anda lambat di jalur cepat itu juga nggak boleh, ya harus tahu saya ini pakai lajur yang mana, pakai jalur yang mana. Ini khusus untuk kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Kalau saya di kecepatan tinggi kok pelan-pelan, juga bermasalah bagi kendaraan yang lain. Nah, ada yang ceroboh juga tidak memperhatikan rambu, larangan di situ, kemudian kendaraan yang lain gitu loh. Ini perlu diperhatikan. Faktor kendaraan, ini faktor kendaraan juga berpengaruh ya. Harus ada pre-trip inspection. Jadi sebelum melakukan aktivitas transportasi, lebih-lebih untuk tadi ya, kebutuhan trip tadi, apalagi yang nanti mau ini studi tour biasanya panitianya anak-anak KMTS nih biasanya yang menjadi panitia untuk studi tour teman-temannya. Nanti dipastikan deh kalau akan berwisata ya banyak orang, tolong betul-betul dipastikan busnya dalam kondisi yang oke. Jangan tergoda harga murah, ya. Keselamatanmu mahal di situ. Jadi nanti tolong dipastikan busnya itu ada pengecekan, ada surat uji layak beroperasi, ya. Drivernya juga yang profesional dipilih. Jadi nanti bisa meminimalisir adanya kecelakaan, ya. Semoga selamat semuanya. Amin. Oke. Nah, 5 pilar kebijakan keselamatan. Ini saya skip. Masih ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Oke, ada 5 pilar ya. Bicara 5 pilar keselamatan transportasi, ini dibagi menjadi 5. Ada safety management, ada peningkatan jalan yang berkeselamatan, safe road, kemudian peningkatan perilaku pengguna jalan berkeselamatan, peningkatan kendaraan berkeselamatan, ada safer people, kemudian kendaraan bicara safer vehicle, dan post crash accident. Saya minta untuk dibuat 5 kelompok, berhitung Mas. Oke, yang satu angkat tangan berkumpul dengan kelompok 1 nanti membahas sesuai tema ini. Saya beri waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Kita coba review apa yang sudah didiskusikan. Mungkin perwakilan, jadi ya saya lanjutkan di sini. Saya ambilkan dari ini ya, paparannya perhubungan juga ya. Oke, coba ada yang bisa memaparkan hasilnya dari masing-masing tadi hasil diskusi. Coba kelompok yang urut ya.
Ya mungkin setelah dari kelompok 3 berdiskusi ya Bu, terkait dengan kendaraan yang berkeselamatan, itu terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan memastikan bahwa setiap kendaraan yang akan digunakan telah memenuhi standar. Mungkin tadi juga teman-teman menyimpulkan beberapa contoh, kayak semisal dari truk yang membawa muatan itu juga SMB atau surat muatan barangnya juga harus layak. Nanti juga dengan contoh bus, surat uji kendaraannya atau kirnya juga masih jalan, atau mungkin surat keterangan layak operasinya juga masih jalan seperti itu. Jadi lebih ke pra perjalanan dengan memastikan bahwa kendaraan itu memang layak untuk digunakan untuk bertransportasi seperti itu. Kalau hasil dari diskusi sama teman-teman, mungkin cukup itu. Ya, berarti kaitannya dengan pre-inspection sebelum kendaraan layak untuk dipakai beroperasi, ya. Jadi kalau kita lihat dari perhitungannya, kendaraan yang berkeselamatan, kalau kita bicara keselamatan, ini ya, kos untuk keselamatan adalah investasi juga di situ dalam perspektif transportasi. Jadi biaya untuk keselamatan itu sebenarnya investasi untuk kita semua. Karena kita bisa memastikan orang selamat, itu kan berarti misalkan dia beraktivitas menghasilkan income untuk keluarganya, ekonomi lancar. Jadi perlu dipahami itu dulu. Jadi safety improvement ya dilakukan melalui promosi keselamatan, maka jumlah penumpang naik ya. Kalau dia bisa menjamin bahwa angkutannya oke, maka trust masyarakat tinggi, meningkatkan jumlah penumpang ya, profitnya naik. Nah makanya kenapa ini berkaitan dengan investasi itu tadi, profit itu tadi berkaitan dengan ekonomi kemudian ya. Kemudian SMK angkutan umum, sistem manajemen keselamatan angkutan umum ya, ini investasi keselamatan itu cost of safety. Kalau kita lihat di perundangan ya yang terbaru di tahun 2018 ya, di sini bicara tentang keselamatan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum ya. Jadi bagi perusahaan angkutan umum, ini fokus di angkutan umum ya, tapi berlaku sebenarnya kalau kita bicara kendaraan juga. Jadi bagi perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan menteri ini, maka wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Jadi ini sudah ada dokumen terbaru yang disyaratkan mengacu pada Permenhub tahun 2018 nomor 45. Nah, saat ini perusahaan yang sudah membuat dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum ada 22 perusahaan ya. Ada angkutan barang 122 perusahaan. Jadi kalau dilihat dari sini angkutan barang 75 perusahaan, angkutan orang 47. Nah, saya munculkan data ini kenapa? Ya, memang data ini saya peroleh dari perhubungan langsung di situ. Kemudian melanjutkan ya, SMK itu di perusahaan angkutan umum berisi apa di situ? Jadi elemen SMK, sistem manajemen keselamatan untuk perusahaan angkutan umum, ada 10 poin atau 10 elemen ya. Berisi komitmen dan kebijakan, tadi belum disinggung sedikit ya. Pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fatalitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, kemudian tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi, serta pengukuran kinerja. Ini kalau kita bicara dari sisi kendaraan. Next ya, nanti bisa. Nah, ini kendaraan keselamatan ini juga sudah dilakukan oleh stakeholder ya, dengan perusahaan angkutan. Oke, pengguna jalan yang berkeselamatan. Nah, di sini saya ingin munculkan ya aksi-aksi karena ini berkaitan dengan pengguna ya. Jadi aksi yang real dilakukan. Jadi kalau kita bicara pengguna ya, ini real yang sudah kita lakukan ya di UMS ini ya. Mungkin ada mahasiswa juga bisa
bagaimana beretika ketika di jalan, memenuhi aturan perundangan yang berlaku. Apa yang kita berikan ya kita tunjukkan bahwa ini sudah diatur di dalam perundangan, kalau melanggar maka akan ada denda. Nah, ini kita makanya yang baik bagaimana? Relatif harus memakai helm, ketika berkendara menggunakan roda 2 harus pakai safety belt kalau menggunakan kendaraan pribadi mobil di situ itu harus dipatuhi dan lain sebagainya. Jadi ini ya fakta yang terjadi. Saya perlu sampaikan juga setelah kita tadi bicara materi yang banyak lebar sekali. Jadi kalau kita lihat ranking kecelakaan lalu lintas ya berdasarkan data dari WHO, Indonesia ini masuk dalam peringkat kedua dengan rate 19,68. Kalau di sini masih hijau ya dibandingkan dengan negara lain ya. Ini paling tinggi di sini atau dibarengi dengan kecelakaannya. Nah, faktanya juga ya di dunia berdasarkan data WHO atau data yang sudah dikumpulkan oleh Asosiasi for Safe International Road Travel, di sini hampir 1,3 juta orang meninggal karena kasus kecelakaan di jalan. Ya. Ini lebih tinggi dibandingkan COVID meninggal. Per apa? Per hari. Ini berbeda. Ya. Kemudian 20-50 juta mencuri. Ya. Jadi atau di sini disable. Tadi cedera luka, bahkan sampai ada cacat. Siapa kemudian? Siapa yang menjadi korban? Korbannya adalah mereka di usia produktif, usia 15 sampai 44. Nah, kalau saya tidak jadi kalau 15 di sini. Penyebab nomor 9 ya, kematian ya dari seluruh angka kematian di dunia. Oke, skip. Kita lihat ya. Nih. Kalau kita lihat data tahun 2012 ya dari Global Status Report on Road Safety, ini traffic injury loh nomor 1 loh. Bunuh diri nomor 2, disusul dengan penyakit-penyakit lain. Kita nggak bisa menutup mata kita, betul-betul ini. Nah, ini penyebabnya ini masih dunia ya. Saya lanjutkan dari WHO sama tingkat penyebabnya, faktor penyebabnya ini ya tingkat perekonomian rendah, kapasitas infrastrukturnya rendah, kemudian standar infrastruktur transportasinya rendah. Nah, gimana nih kalian? Nanti kalau misalkan berapa tahun lagi jadi mampu kepentingan stakeholder di Indonesia, kalian kira-kira concern nggak di sini? Dia first killer, pembunuh pertama kalau lihat data WHO yang muncul. Ini harusnya jadi bahan renungan kita gitu loh. Ini berdasarkan info pengguna jalan ini data. Nah ini kalau kita lihat di Indonesia tadi di dunia, saya nggak terlalu bahas panjang. Di Indonesia sendiri seperti apa? Di Indonesia profil kecelakaan yang terjadi ya, ini kasusnya seperti ini. Jumlah kecelakaan, korban meninggal ini hampir 100 ribu ya di tahun 2005. Kemudian ini meningkat loh, trennya meningkat loh. Kalau kita melihat tren jumlah kecelakaannya, meskipun korban meninggalnya masih fluktuatif, tapi ini trennya meningkat setiap tahun. Nah, tipe kecelakaannya seperti apa? Jumlah lakanya meninggal dunia total sampai 2016 ya dari data Polri. Korban meninggal 6 ribuan. Kemudian jenis kendaraan tertinggi, paling tinggi sepeda motor. Kalian yang masih pakai sepeda motor, ini tertinggi 71% sekian di Indonesia, data di negara kita.
Berdasarkan kelompok umur korban ya, masih sama dengan di dunia. Tertinggi di usia produktif, mulai dari remaja ya. Di situ pelanggaran lain tertinggi, data Korlantas Polri tidak memiliki SIM ya, yang menyebabkan kecelakaan, tidak melakukan pelanggaran, melanggar batas kecepatan minimal dan maksimal, STNK tidak sah, mengemudi tidak wajar. Ini kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Nah ini kalau berdasarkan jumlah kejadian yang paling tinggi Jawa Timur, karena tadi agresif driver mempengaruhi. Ya, Jawa Tengah nomor 2, itu kan nomor 2. Nah, faktor utama ini sudah ya, tadi sudah kita bahas. Ini contoh-contoh kasus ya, jalan yang tidak forgiving road, tidak memberikan keselamatan bagi pengendaranya. Ini gambarannya seperti ini contohnya. Jadi tidak aman. Misalkan terperosok ya, nanti bisa membahayakan gitu. Forgiving road itu berarti memastikan bahwa jalan memaafkan pengguna jalan. Jadi memiliki bagian-bagian yang ketika dia jatuh, terlempar, dia masih bisa selamat. Kalau seperti ini kan kita lihat ya, ini kan tidak memberikan keselamatan, garansi keselamatan bagi penggunanya. Banyak tadi teman kalian bertanya gitu, ya harus diperbaiki. Maka ini perlu ditambah perlengkapannya, guardrail misalkan, biar nanti kalau kendaraannya hampir terpental, balik lagi ke bagian jalan di situ. Nah, apakah kemudian yang forgiving road tidak bahaya juga atau memberikan garansi keselamatan? Enggak juga. Kalau pengendaranya nggak hati-hati juga bisa berbahaya atau salah dia forgiving roadnya. Nah, di situ atau tidak safe explaining road, ini juga membahayakan. Desain jalannya kita putus sini, nggak jelas nih, ya kan di situ. Contoh, yang self-explaining road, maksudnya tidak self-explaining road, tidak ada petunjuk jalannya, tidak menjelaskan apapun, kosongan. Kalian pasti pernah kan juga lewati jalan-jalan seperti itu. Misalkan nggak ada koneksi internet, nggak tahu saya kemana arahnya. Ini aja saya ke dunia lain. Nah, ini kadang kan merasa ke dunia lain, padahal itu self explaining roadnya nggak ada gitu loh, nggak ada petunjuknya. Kamu berhalusinasi, saya di dunia lain, nggak gitu konsepnya. Ya karena jalannya tidak ada explainingnya. Kalau ada explainingnya, ada ini petunjuknya. Kamu di area mana? Terlihat, saya harus kemana gitu loh. Nah, penanggung keselamatan tadi sudah ya. Ini saya tekankan lagi, PUPR. Jadi sifatnya fisik, kemudian perhubungan, kaitannya dengan fasilitas jalan ya, dan manajemen sistemnya, kepolisian, ketertiban masyarakatnya, humannya di situ. Nah, ini nanti kemudian berkoordinasi jadi tim uji layak fungsi jalan. Oke, cukup ya. Ini nanti kita, kalau kita bicara lebar ya, ini ada aturannya juga. Jadi tidak saya bahas mendetail di sini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, karena kita masih ada materi terkait dengan organisasi perundangan, sudah kita singgung di sini. Berarti perambuan. Nanti akan saya bahas kaitannya ini, termasuk sedikit layak fungsi jalan. Oke. Alhamdulillah sudah selesai perkuliahan kita di pagi Indonesia hari ini. Baik.